Rasa yang gak bisa dijelaskan. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Ada rasa yang aneh, bukan marah, bukan juga sedih, tapi rasanya seperti berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Kamu nggak tahu harus masuk atau pergi. Malam itu kamar terasa lebih sunyi dari biasanya. Layar ponsel masih menyala di tanganmu. Kamu sudah membuka aplikasi chat itu berkali-kali. Pesan terakhir yang kamu kirim masih ada di sana, tidak berubah, tidak bertambah, tidak ada balasan. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Jantungmu refleks berdebar. Kamu langsung membuka layar. Lalu wajahmu datar lagi. Bukan dia, lagi aneh ya. Padahal yang menghubungimu ada, notifikasi masuk terus. Tapi cuma satu pesan yang kamu tunggu. Dan justru pesan itu yang enggak datang, di kepala, pikiran mulai membuat cerita sendiri. Apa aku ganggu? Apa dia bosan? Apa dia berubah? Apa aku terlalu berharap? Satu pesan yang belum dibalas, bisa berubah menjadi 100 kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata. Dan di titik itu, muncul satu pertanyaan yang mungkin pernah kamu rasakan juga. Bagaimana kalau ada seseorang yang selalu lama membalas chat, tapi setiap kali ketemu, dia justru terlihat sangat menikmati keberadaanmu? Kalau memang gak tertarik, kenapa dia begitu hangat? Tapi kalau tertarik, kenapa chatnya seperti ngobrol sama tembok? Dua versi dia, yang bikin kepala pusing. Nah, disinilah biasanya kepala mulai pusing sendiri. Karena yang membuat bingung bukan sikapnya saat chat, tapi perbedaan antara dirinya di layar dan dirinya di dunia nyata. Di chat, jawabannya lama, kadang singkat, kadang cuma satu kalimat, kadang bahkan membuatmu bertanya-tanya, apakah dia sedang ngobrol atau sedang mengisi formulir. Tapi anehnya, begitu ketemu, matanya langsung mencari kamu. Dia ingat cerita yang pernah kamu sampaikan. Dia tertawa paling keras saat ngobrol denganmu. Obrolan mengalir tanpa dipaksa. Bahkan kadang kamu yang lebih dulu kehabisan bahan bicara, dua versi manusia, satu orang yang sama. Dan justru karena itulah kamu tidak bisa langsung menyimpulkan apapun, jadi sebenarnya dia kenapa, mungkin jawabannya tidak sesederhana, suka atau gak suka. Mari kita bahas satu persatu. Kemungkinan pertama, dia tertarik. Tapi chat bukan bahasa cintanya. Ada orang yang menunjukkan perhatian lewat kehadiran, bukan lewat notifikasi, bukan lewat pesan panjang, bukan lewat balasan dalam 30 detik. Mereka lebih hidup ketika bertemu langsung, misalnya begini. Saat ketemu, dia langsung memesan minuman favoritmu tanpa perlu ditanya. Dia ingat kamu tidak suka makanan terlalu pedas. Dia memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan kadang kamu lupa. Tapi saat kamu bertanya lewat chat, mau makan apa? Jawabannya cuma satu kata. Terserah. Menyebalkan? Mungkin. Tapi belum tentu berarti dia tidak peduli. Karena sebagian orang memang lebih mudah menunjukkan perhatian lewat tindakan daripada tulisan. Tanda paling gampang membedakannya adalah ini. Dia selalu mengusahakan pertemuan, tidak sering membatalkan, tidak menghilang saat sudah ada janji. Dan ketika bersama kamu, fokusnya benar-benar ada di situ. Kalau seperti itu, lambat membalas chat belum tentu sinyal bahaya. Bisa jadi itu hanya perbedaan cara berkomunikasi. Kemungkinan kedua, dia memang sibuk. Lalu ada kemungkinan kedua, dia memang sibuk dan, ya, kadang jawabannya sesederhana itu. Tidak semua orang hidup dengan ponsel di tangan selama 24 jam. Ada yang bekerja dari pagi sampai malam. Ada yang kuliah sambil mengurus banyak hal, ada yang begitu tenggelam dalam aktivitasnya sampai lupa membuka chat. Pernah dapat balasan seperti ini? Maaf ya, baru sempat balas. Kalimat sederhana.
Tapi kadang kamu bisa merasakan capeknya bahkan dari cara dia mengetik. Yang penting, bukan seberapa cepat dia membalas. Tapi apakah polanya masuk akal? Apakah dia memang sibuk ke semua orang? Apakah saat punya waktu luang dia jadi lebih responsif? Apakah kualitas interaksinya tetap terasa ketika kalian bertemu? Karena kesibukan yang nyata biasanya punya pola yang konsisten, bukan alasan yang berubah-ubah setiap hari. Kemungkinan ketiga, dia memang tidak suka chatting. Bukan karena kamu memang begitu orangnya. Bagi sebagian orang, chat hanyalah alat koordinasi, bukan tempat membangun kedekatan, bukan tempat curhat panjang, bukan tempat ngobrol sampai subuh. Mereka menggunakan chat seperti menggunakan peta untuk menentukan arah, bukan untuk menikmati perjalanan. Makanya jangan heran kalau chatnya terasa kering, tapi begitu duduk berhadapan, cerita keluar tanpa henti. Topik berpindah dari masa kecil, mimpi, ketakutan. Hal-hal yang bahkan tidak pernah muncul di percakapan digital. Dan tahu yang lucu, kadang justru kamu yang harus bilang, "Aku pulang dulu ya," karena dia masih ingin melanjutkan cerita. Kalau kamu pernah bertanya, "Kok kamu jarang chat sih?" Lalu dia menjawab santai, "Aku emang gak terlalu suka chat," dan selama perilakunya konsisten dengan ucapan itu, mungkin memang itulah kenyataannya. Kemungkinan keempat, dia nggak setertarik yang kamu kira. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang paling tidak nyaman. Iya, ini memang bagian yang paling sulit diterima, karena kadang kita melihat seseorang sangat hangat saat bersama kita, lalu tanpa sadar menganggap kehangatan itu spesial. Padahal, mungkin memang begitulah dia ke semua orang. Suatu hari kamu melihatnya ngobrol dengan orang lain, dan mendadak ada sesuatu yang terasa aneh. Cara dia tersenyum sama, cara dia bercanda sama, cara dia mendengarkan juga sama. Energi yang selama ini kamu kira khusus untukmu, ternyata memang bagian dari kepribadiannya, bukan pertanda ketertarikan romantis. Di titik ini, yang perlu diperhatikan bukan seberapa asik dia saat ketemu, tapi siapa yang selalu memulai, siapa yang selalu mengajak, siapa yang selalu berusaha menjaga hubungan tetap berjalan. Kalau setiap langkah selalu datang dari kamu dan tidak pernah ada usaha yang sama dari dia, mungkin jawabannya ada di sana. Pertanyaan yang perlu kamu jawab sendiri. Daripada terus menebak-nebak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kamu jawab sendiri. Siapa yang lebih sering menghubungi lebih dulu? Siapa yang lebih sering mengajak bertemu? Kalau kamu berhenti mengirim pesan selama beberapa waktu, apakah ada sesuatu yang tetap terjadi di antara kalian? Dan saat bertemu, apakah dia benar-benar memperhatikan kamu secara spesifik? Atau memang ramah kepada semua orang dengan cara yang sama? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak nyaman, tapi seringkali jauh lebih jujur daripada 1000 teori yang kita buat sendiri di kepala. Kamu nggak butuh tebak-tebakan. Karena pada akhirnya, kamu tidak butuh menjadi detektif untuk memahami seseorang. Kamu tidak harus menghabiskan malam demi malam membaca ulang chat lama. Tidak harus menganalisis setiap emoji. Tidak harus menerjemahkan setiap jeda balasan seperti sedang memecahkan teka-teki rahasia. Slow respon memang tidak selalu berarti dia tidak peduli. Tapi kamu juga tidak harus hidup dalam mode menunggu terus-menerus. Ada hidup yang perlu dijalani, ada mimpi yang perlu dikejar, ada ketenangan yang terlalu mahal untuk ditukar dengan tebak-tebakan. Bayangkan satu malam, kamu meletakkan ponsel di meja, layar mati. Tidak ada notifikasi yang ditunggu, tidak ada pesan yang dicek setiap 5 menit, dan anehnya, dada terasa sedikit lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, perhatianmu kembali ke dirimu sendiri. Dan mungkin itu yang paling penting. Karena yang jelas adalah ini, kalau kamu harus terus menebak-nebak posisi seseorang dalam hidupmu,
Mungkin yang perlu kamu minta bukan tanda, tapi kepastian. Kalau kamu sampai di bagian ini, tulis di kolom komentar, kamu tim chat terus atau tim ngobrol langsung. Aku penasaran, kalian ada di kubu yang mana? Jangan lupa dukung Blank V dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan. Terima kasih sudah meluangkan waktumu di sini. Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini.